saudara betul-betul mikirkan semua yang baru ya. Yang lama ditinggalkan, semua pikiran-pikiran, semua negatif, semua hal-hal yang saudara tahu nggak berkenan kepada Tuhan, ditinggalkan supaya kita masuk tahun yang baru dengan fresh, ya, fresh mind, fresh heart, ya. Saudara tahukah bahwa kita ini sedang menulis buku kehidupan, ya? Hidup kita ini ditulis, saudara. Kalau hidup kita ditulis, kita mau nulis yang bagus, ya. Saya adalah penulis buku, 10 buku sudah saya lahirkan dari roh saya, diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Kalau bukan dia, tidak mungkin saya bisa menulis buku 10. Kalau dibanding penulis-penulis lain sih 10 nggak ada apa-apanya ya, kecil banget gitu. Tapi saya nggak ngejar banyaknya buku yang ditulis, enggak ya. Saya waktu tahun 2020 saya pikir sudah selesai gitu ya, semuanya udah selesai, saya serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi kita ini menulis buku, nah buku kehidupan kita, ya. Tadi dalam perjalanan kami sempat bincang, kami tahu ada orang yang tahun kemarin, wah gagal ya, wah ngomongnya nggak bagus gitu ya, wah perbuatannya nggak bagus. Tapi kami lihat dia membalikkan sikap. Dia langsung beres-beres, ya, langsung dia menjadi orang yang baik lagi gitu ya, keblinger, kilaf ya, nggak apa-apa ya. Kita sedang menulis buku kehidupan, jangan sampai kita buruk ya buruk terus gitu. Nah ini kesempatan yang baru di tahun yang baru ya, kita menulis hidup kita di lembar bab 2025, di lembar yang baru. Kita menuliskannya, menggrafir kehidupan kita di buku kehidupan kita dengan hati-hati, dengan baik. Ya, saudara, buku pertama saya tercetak banyak menjadi buku bestseller. Bestseller itu buku terlaris, sampai dipasang di Gramedia, di Metanoia, di toko-toko buku itu 9 tahun. Biasanya kalau buku bestseller itu biasanya 3 tahun lah mentok gitu ya. Tetapi sampai 9 tahun saya masih dikirimin fotonya. Nih masih di rak bestseller begitu ya. Saya menuliskan kehidupan saya sehingga saya dibaca oleh semua orang, sehingga orang terinspirasi oleh kehidupan saya, yang diinspirasi oleh Roh Kudus, yang saya mau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Tahun ini Tuhan memberikan di dalam hati saya tema untuk 1 tahun ke depan, yaitu Ruach HaKodesh. Mari kita ulangi bersama, Ruach HaKodesh. Nah, siapakah atau apakah Ruach HaKodesh ini? Ya, dia adalah bahasa Ibrani, bahasa aslinya dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, Ruach HaKodesh ya. Nah, artinya dia ilahi gitu ya, sangat mulia, sangat agung. Artinya dia pembela, dia penghibur, dia pemberi inspirasi ya, dia mengilhami. Kerjanya dia menuntun anak-anak Tuhan ke dalam seluruh kebenaran.
Saya sudah banyak bicara tahun-tahun kemarin atau tahun kemarin secara khusus bagaimana kita bisa peka terhadap suara Ruach HaKodesh ini, peka di dalam hati nurani kita, peka saat kita deg-degan. Nah, itu Roh Kudus nolong untuk memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita melanggar, sebab kalau kita melanggar, maka buku kehidupan kita akan tercoreng. Iya Tuhan ampuni, tetapi orang itu nggak akan lupa gitu. Oh kayak sing dek ben ngomong ini yo, oh kayak sing dek ben jiko kayak iki yo, oh kayak sing dek ben. Jadi kita jangan sampai mencoreng dengan cara kita emosi, kita gelap mata, kita tidak bisa kendalikan diri, kita semaunya sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita berhati-hati karena kita sedang menulis, menggrafir yang tidak bisa seperti pensil dibusa. Kalau dibusa, saudara punya WA bisa dihapus, itu pun masih terkunci di sana. Dihapus di situ tetapi dilacak tetap bisa, saudara ya. Kalau pensil potlot itu bisa dihapus, nggak kelihatan ya. Tetapi kalau kehidupan kita grafir, nggak bisa dihapus sama sekali. Itu sebabnya kita senantiasa kita waspada. Nah, sekarang saya ingin mengusung nama Ruach HaKodesh ini untuk kita sama-sama pelajari terus menerus dari minggu ke minggu, insya Yesus 1 tahun full, supaya saudara sadar dia itu gimana, pribadi yang seperti apa, kerjanya gimana, dan fungsinya apa, dan bagaimana dalam kehidupan saudara, bagaimana saudara harus bekerja sama dengan dia, ya. Nah, Roh Kudus atau Ruach HaKodesh itu, saudara, dia disebut, yang pertama disebut the Shekinah. Kita sering dengar ya, Shekinah glory, ya. Shekinah glory, atau Shekinah itu justru artinya itu tinggal atau diam. Jadi Roh Kudus itu dia sifatnya, kalau dia sudah ada di dalam kita, dia diam, dia tinggal di dalam kita. Dia nggak pergi, kecuali kita yang berbuat sesuatu sehingga membuat dia berduka dan dia pergi. Dia bisa pergi. Seperti yang saya sampaikan di papan putih, papan tulis waktu lalu, ya. Saul membuat Ruach HaKodesh ini pergi karena apa perbuatannya? Dia iri terhadap Daud, dia kejar-kejar, dia mau bunuh Daud. Nah, kalau sudah begitu akhirnya diganti. Kalau membunuh siapa lagi? Ruach HaKodesh tidak akan melakukan hal itu. Kalau itu dilakukan, maka lambat laun Ruach HaKodesh ini akan pergi dan yang menggantikan adalah roh iblis, ya. Nah, the Shekinah artinya tinggal atau berdiam, atau mengacu kepada menetapnya kehadiran ilahi dalam diri orang percaya. Oke. Lalu kedua, artinya roh Tuhan. Roh Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan itu punya namanya roh nafas, ya, nafas.
nggak kelihatan kan, saya nggak lihat ada angin di AC ini, tetapi dia kena ke saya. Saya bisa merasakan nggak panas karena ada angin tapi nggak lihat. Nah, Ruach HaKodes ini juga demikian. Dia nggak kelihatan tetapi dia bergerak. Ya, saya belajar mendengar suara Roh Kudus sejak saya kecil, sejak saya masih remaja di sini. Ya, tiap kali saya lihat anak-anak youth, tiap kali saya lihat WL, saya ingat diri saya dulu ya, ikut loncat-loncat, ikut pegang mic gitu ya, ikut melayani, ikut jemput jemaat ya, dan sebagainya. Nah, disinilah saya belajar untuk berkomunikasi dengan Ruach HaKodes. Saya bicara dengan dia, dan kalau saya merasa sakit hati ya, saya bisa, oh Roh Kudus gitu. Saya seringkali begitu, saya ngomongnya Roh Kudus gitu ya, bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus, enggak gitu, tapi Roh Kudus. Roh Kudus, saya ini kok dikatain begini ya sama dia. Roh Kudus, dia kok ngenyek saya ya. Oh Roh Kudus, I love you. Saya lagi ngepel di sini, tiba-tiba saya rasa kehadiran Roh Kudus. Kemudian saya masuk sebentar, saya sisihkan alat pel saya, kemudian saya akan berdoa. Hari-hari saya akan berkomunikasi dengan Roh Kudus, tetapi saya masih belum ngerti. Saya nggak tahu caranya dia ngomong gimana, bahasanya gimana, cara kerjanya. Saya nggak ngerti. Saya hanya dengar dari firman Tuhan dari Papi, tapi saya nggak ngerti. Ya. Singkat cerita, sampai suatu kali saya melarikan diri ya, saudara tahu ceritanya. Saya melarikan diri, saya pergi ke Australia, ke Melbourne. Ya, di Melbourne saya ikut sekolah singkat. Kemudian yang lain pulang, saya lanjut lagi, melarikan diri lagi ke New Zealand. Ya, saya loncat negara lain lagi. Ya. Itu umur saya belum 20. Udah melarikan diri, udah keluar negeri, udah bikin paspor, saya bikin visa, saya melarikan diri. Nah, saya senang banget karena saya bisa bebas. Saya nggak harus pimpin pujian di sini, jemputin Ibu Iren, ya, mandiin mamanya Roja. Ya, saya mandiin mamanya Roja waktu dijemput sekolah minggu belum mandi. Dia yang cerita, saya lupa. Nah, saya senang banget ya. Saya kerja di beberapa tempat. Saya ngupas berambang bombay, daun bombay, nangis-nangis mbak bule ya. Karena banyak banget bawang bombaynya di restoran. Saya senang banget. Nah, saya membersihkan gedung-gedung, kerja membersihkan gedung-gedung. Baru saya tahu kalau gedung itu kalau malam itu nyala itu ngapain, kan udah nggak ada orang. Oh ternyata ada orang kerja. Nah, saya kerja di gedung-gedung tingkat tinggi gitu, dibagi beberapa orang Indonesia tuh membersihkan gedung-gedung. Nah, saya ikut bersihin gedung ya. Lalu saya senang banget lah, saya kerjanya ada lagi, saya membersihkan bar di pagi hari. Bar itu kalau selesai kira-kira mungkin jam 3, jam 4 ya. Jadi jam 6 saya dapat kuncinya, saya membersihkan ya, saya balik-balikin kursinya, saya sapu, saya pel, meja dilapin, beberapa dan sebagainya. Nah, lalu dari situ minggu saya naik bis, ganti 2 kali naik bis gitu ya ke gereja. Wah, senang saya jadi jemaat. Senang banget.
indah sekali, nggak dituntut oleh jemaat. Anak pendeta kok koyo ngono, nggak ada yang gitu lagi. Saya sudah enak jadi jemaat. Nah, 6 bulan berlalu, ya. Lalu saya mau perpanjang visa saya. Visa itu izin tinggal. Izin tinggalnya cuma 6 bulan, ya. Kalau di luar itu pasti saya ilegal, saya nggak mau. 6 bulan, kemudian saya mau perpanjang. Lalu saya tuh tinggal sama cewek-cewek. Kami berlima di satu flat namanya, ya kayak rumah kontrakan gitu ya. Kami tinggal di sana, orang Indonesianya 3 ya. Orang India 1, orang New Zealand 1, 5. Kami gantian masak tiap hari, lalu Sabtu Minggu bebas. Kami urunan. Nah, saya tanya-tanya teman saya, dan teman saya bilang, saya tolongin kamu, ya. Saya tolongin untuk bantuin perpanjang visa kamu, izin tinggal kamu. Jadi saya berdoa, oh Tuhan, kiranya visa saya diperpanjang, kiranya saya bisa tinggal 6 bulan lagi, senang, nanti mungkin bisa 6 bulan lagi dan sebagainya. Ternyata teman saya malam itu pulang, dia bilang, Mek, sudah bisa diperpanjang. Wow, di saat saya mau lompat-lompat seneng, ada suara, enggak, kamu pulang saja. Saya bingung, loh, saya ini menantikan visa saya diperpanjang, saya sudah dapat perpanjangan visa, sekarang kok ada terbelah di hati saya, dia bilang, kamu pulang saja. Jadi antara saya lagi mau loncat senang, saya jadi diam. Pulang. Ini bukan kehendak saya. Dan saya nggak tahu itu siapa. Tapi saya nurut. Dalam kesenangan saya, dalam kepekemuan saya kepada teman saya yang nolong saya, dan dalam semua rencana saya drop, saya berkata, saya mau pulang. Disitulah saya tahu, setelahnya itu adalah suara Ruach HaKodesh. Seringkali suaranya berlawanan dengan kehendak kita. Ya, kalau saudara punya kehendak kenceng, ya, tiba-tiba ada suara lain berkata jangan, lebih baik saudara drop itu masalah dan nggak usah diterusin. Nah, Ruach HaKodesh ini bukan hanya bekerja di saat perjanjian baru, saat kedatangan Yesus atau sesudah kenaikan Yesus ke surga, bukan. Ruach HaKodesh sudah ada sejak awal penciptaan, ya, karena dia adalah rohnya Tuhan, rohnya Elohim, ya. Mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2. Di awal-awal pun dia sudah menunjukkan dirinya dan bekerja. Ini luar biasa. Kejadian 1 ayat 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Ruach HaKodesh melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, Ruach HaKodesh sendiri ini, bahasa Ruach HaKodesh tidak ada di dalam Alkitab kita, tetapi ada dalam literatur Ibrani, bahasa orang Yahudi, ya.
Karena kita orang Kristen bilang Roh Kudus, maka mereka ada menyebutnya hal demikian. Nah, sekarang Roh Allah, saya mau tunjukkan kenapa sebenarnya nama sebutan Allah ini diperdebatkan, diperbincangkan. Siapa sih yang harusnya pakai nama Allah? Ada asal kata Allah sebenarnya dari mana? Nah, ini katanya Muslim wajib tahu. Dikatakan saudara bahwa tidak jarang orang Kristen menggunakan nama Allah untuk menyebut Tuhannya. Namun secara umum kata Allah lebih identik dengan agama Islam, ya, yaitu panggilan untuk sesembahannya. Sehingga tidak heran terdapat sebanyak 2679 kata Allah dalam Al-Quran. Lalu yang manakah sebenarnya asal kata Allah ini? Siapa yang memberi nama Allah kepada Sang Pencipta? Pernahkah pertanyaan-pertanyaan ini terjawab? Ya. Nah, kita akan belajar sebentar ya. Kata Allah berasal dari bahasa Semitik. Nama Allah terdiri dari all, atau the, bahasa Inggrisnya the God, ya, the Ruach, the, ya, THE, atau itu. Nah, lalu al itu the, dan lah itu adalah ilahi. Allahnya ini ilahi, ya, atau Tuhan. Nah, jadi kata Allah itu berasal dari bahasa Semitik yang merujuk kepada putranya Nabi Nuh yang bernama Sem. Oke, kata lain dari Allah dalam bahasa Ibrani. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Kata lain dari kata Allah yang seharusnya kita pakai adalah Elohim. Di Alkitab sendiri terdapat 2500 kata Elohim. Seperti tadi Roh Allah harusnya Roh Elohim atau Ruach HaKodesh. Nanti kita akan menuju ke sana, ya. Nah, kalau bahasa Alkitab sendiri, bahasa aslinya nggak pakai kata Allah. Kenapa kata Allah dipakai? Karena di bahasa Indonesia dipakai kamusnya Tuhan atau Allah. Nah, di situ dipakai oleh kita semua orang Indonesia. Nah, padahal Allah itu dari bahasa Semitik, bukan asli dari Alkitab. Alkitab ini aslinya adalah Elohim. Apa saudara? Elohim, ya. Elohim. Jadi nanti kalau saya ngomong Roh Elohim, saudara tahu maksudnya Roh Allah. Masa jim-jim yang gak tahu apa-apa yang dari dulu memang Allahku, masa Tuhan gak mau dengar, ya kan? Jelas-jelas Tuhan ngerti bahasa kita. Nah, tetapi saya ingin menekankan bahasa yang benar, bahasa aslinya, yaitu Allah itu di bahasa Ibrani Alkitab kita adalah Elohim. Artinya yang pertama adalah Sang Pencipta, ya. Nah, Elohim ini El atau El Elyon, Eloah,
Jadi El, ya, El seperti Samuel, Elkana, ya. Jadi El itu nama Tuhan kita. Saat ini orang Kristen Arab, orang Yahudi, orang Roma Katolik Malta, orang Kristen Indonesia dan Malaysia yang memakai kata Allah. Lainnya enggak. Hanya negara-negara ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 negara yang pakai nama Allah. Orang Kristennya ya, tetapi Tuhan tahu. Nah, sekarang balik lagi. Ruach HaKodes, dia sudah bergerak bekerja dari zaman awal penciptaan, kemudian dia bekerja terus sampai kepada perjanjian lama, ya. Para hakim-hakim, nabi-nabi, mereka semuanya diinspirasi, digerakkan, dituntun oleh Ruach HaKodes ini. Kita lihat sekarang 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atau Ruach HaKodes atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Ya. Kemudian Tuhan berkata, pergi urapi hambaku Daud. Pakai minyak aja. Roh Kudus turun, dia mengurapi Daud dan Daud siap untuk nantinya menjadi raja walaupun perjalanannya masih panjang, dikejar-kejar Saul dan sebagainya. Nah, disinilah kita tahu, kan seringkali Roh Kudus itu kita pikir api, ya. No, dia bukan api. Atau dia minyak urapan. Wow, minyak urapan ada Roh Kudusnya. Minyak urapan ini, ya, ini adalah media penghantar saat Tuhan minta kita untuk melakukan mendoakan orang, kita pakai minyak yang didoakan, maka diurapi dan itu menjadi media Roh Kudus bekerja lewat minyak itu. Nah, Samuel ini dia mengurapi Daud dengan minyak, bukan berarti minyaknya itu adalah Roh Kudus, bukan. Atau Roh Kudus itu api seperti bukan, ya. Atau Roh Kudus juga disebut angin, tetapi Roh Kudus itu bukan angin. Saya mau kasih tahu Roh Kudus itu siapa, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi. Siapa, saudara? Pribadi. Dia somebody, seseorang, tetapi nggak nampak karena dia berupa roh, tetapi dia pribadi. Dia punya perasaan, dia punya penglihatan, dia punya pendengaran, lebih lagi dia punya kuasa, ya, yang kita butuhkan dalam segala hal. Roh Kudus akan memperlengkapi kita, akan menolong kita. Roh Kudus akan
bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Seperti tadi Samuel menuangkan minyak ke atas Daud, maka Ruach HaKodes berkuasa atas dia. Nah, saudara, di sini kita akhirnya mengerti bahwa ketika seseorang diurapi untuk satu pelayanan, maka ketika orang itu ditumangin tangan, maka Ruach HaKodes akan bekerja lewat orang itu. Di sini kan sudah saudara tahu ada pelayan perjamuan, ada diaken, diakones, ya. Mereka waktu itu saya urapi, ya, dan mereka kalau pergi menumpangkan tangan kepada orang sakit akan bekerja. Tadi Bu Mul bilang, marahnya saya gini. Saya sampai di UGD 3 jam. Lalu saya minta didoakan oleh Bu Wuryani. Wah, saya senang dengarnya. Ya, itu bekerja. Ya, nggak harus saya, karena mereka yang sudah dipercaya sebagai diaken, mereka ditumpangi tangan, teraktivasi. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, bukan pendeta, bukan gembala, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi saat penatua itu atau diaken itu datang dan mendoakan, mengoles minyak, saudara percaya dengan iman, kesembuhan terjadi. Ruach HaKodes akan bekerja dan meluncurkan kuasanya, ya, walaupun nampak cuma minyak. Siapa di sini ya yang saya dengar ceritanya dipakai terus, percaya banget gitu, dipakai terus sampai habis, minta lagi Dewi gitu ya, nggak apa-apa ya. Kami belum bikin yang baru untuk tahun ini, tapi nanti kalau saudara membutuhkan saudara bisa sampaikan kepada kami. Bahkan kami punya murid ya, ada Tuhan percayakan murid kepada kami, pernah kesini orangnya, dia punya andeng-andeng gede di sini. Sini dong, nanya oke. Nek lihat itu koyo, ya kalau lihat mesti pingin, ya. Lihat ketemu lagi, nggak enak gitu. Ini res gitu ya, tapi gede. Kemudian dia hari-hari ngolesin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiap hari nggak terjadi apa-apa. Lagi 9 bulan copot dewe. Jangan gini semua. Anak udah utilnya. Ya. Jadi saya bilang, kenapa tidak dokter? Enggak, saya percaya minyak urapan. Wow, luar biasa. 9 bulan digini terus, ya masih gede tapi, dan enggak ada tanda-tanda kayak jual sidik gitu, enggak ada. Ya tetap nangkring di situ, ngeselin tiap kali ketemu, risih, ya. Wah, dia rupanya tahu kerisian kami dan minyak urapan. Ruach HaKodes bekerja. Saudara jangan jemu-jemu ya. Puji Tuhan, itu saat Daud diurapi dan saudara tahu bagaimana dia mengalahkan Goliat yang gede banget, ya, yang mungkin hampir 3 meter tingginya, gede banget. Dan ini anak ingusan
masih merah-merah pipinya, ya masih imut banget, lari-lari kejar. Dan itu pekerjaan Ruach HaKodesh yang bisa, kalau dia bilang gini kan, sling gitu, kok pas ngenei kok duk masuk. Nah, kira-kira yang bawa ini loh, yang bawa batunya, yang gini dengan sekuat tenaga dia, yang push bawa batunya ini Ruach HaKodesh. Duk, masuk mantep. Orang itu diam sebentar, semuanya terdiam, semuanya tarik nafas, dan tiba-tiba boom, satu. Nah, Ruach HaKodesh ini akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita orang percaya saat kita mempercayai bahwa Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda seperti kalian ini penting sekali untuk mengenal dan mulai berbicara dan mulai mendengar, seperti saya belajar untuk mendengar suara Ruach HaKodesh yang berlawanan dengan kehendak saya. Saya maunya tetap tinggal di New Zealand, enak banget. Ya, New Zealand itu lebih banyak dombanya daripada manusianya. Lalu saya ada di Wellington, itu namanya Windy Wellington. Aduh, angin enak, dingin banget, enak gitu ya, landscape-nya bagus. Dan saya naik kereta ke beberapa kota kecil lainnya, seneng banget. Tapi saat Ruach HaKodesh itu berkata, tidak, kamu jangan tinggal di sini, sekarang balik ke Indonesia. Indonesia males banget, apalagi balik di rumah orang tua saya di sini. Balik lagi dengan rutinitas biasanya. Aduh, tapi saya belajar nurut. Ya, belajar nurut ini nantinya nggak gampang karena akan berlawanan. Tetapi ketahuilah, saat Ruach HaKodesh ini membisikkan sesuatu pada kita, menuntun kita, mau ngomong sama kita, kita dengar. Sesulit apa saya sudah ngalami dalam kehidupan saya. Setelah itu perjalanan saya dituntun oleh Ruach HaKodesh, dan sulit bagi manusia, sulit. Tetapi saya nurut dan saya bersyukur. Ya, terutama keputusan penting di mana saya mau menikahi itu bule. Hati sudah siap, hampir. Ya. Tapi saya nanya terus, Bapak Ruach HaKodesh, ini gimana? Kok saya belum dapat jawaban? Kalau nggak dapat jawaban, kalau nggak dijawab, artinya yaitu jawabannya Tuhan. No, ya. Dan saya ya wes nggak dijawab, ya wes kawin bae, kawin. Tuhan juga nggak melarang, nggak gitu. Bagi saya penting sekali keputusan dalam kehidupan saya, apalagi pernikahan. Kalau menikah dengan orang yang salah, Tuhan nggak ngalang-ngalangi. Tetapi menikah dengan orang yang salah, tamatlah riwayat seumur hidup. Oke. Nah, Ruach HaKodesh ini dia juga mengingatkan, ya, satu kali setelah Daud menjadi raja, dia sudah nyaman,
Yang lain perang, dia nggak mau perang. Kita tahu kejadiannya, dia jatuh dengan Batsheba. Waktu dia jatuh berzina dan Batsheba akhirnya hamil, apa yang terjadi? Daud awalnya itu kalau melakukan dosa deg-degan, ya, mau motong jubahnya Saul, deg-degan, ya, sudah motong baru deg-degan, ya, mau apalagi deg-degan, tetapi sudah makmur, dia nggak deg-degan lagi. Waktu dia tidak deg-degan, nah dia mulai singkirkan ruach hakodes. Saudara, kalau seseorang berbuat dosa bolak-balik, ya, akhirnya apa namanya, kebal, gak ada lagi deg-degannya hatinya, kebal, Roh Kudus disingkirin. Nah, lalu seseorang yang sungguh-sungguh cinta pada Tuhan seperti Daud. Daud ini sebelum melakukan perang apapun dia selalu nanya Tuhan, mana Urim Tumim, bawa sini, tanya dulu sama Tuhan, tanya dulu, ini Tuhan berkenan. Daud selalu nanya sama Tuhan. Tapi saat dia melakukan dosa, disingkirin Roh Kudus dan dia berdosa. Kemudian apa? Orang yang biasa jalan sama Tuhan dan tiba-tiba berdosa, itu artinya nggak enak, ya, saudara pasti pernah mengalaminya, ya. Maka setelah Daud dituding sama Nathan, kamu itu orangnya, kamu yang berdosa. Dia bilang iya, aku ini bersalah, ampuni aku Tuhan. Mazmur 51 ayat 11 sampai ke 15. Kita akan bergantian membacakannya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu, ruach hakodes yang kudus, Roh Kudus, jangan mengambil ruach hakodes daripadaku. 14. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Karena dia belajar sudah, maka dia bilang nanti aku akan ajarkan mereka supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, di sini dia ini si Daud yang biasa dekat dengan Tuhan, satu kali dia berbuat dosa, dia rasa sekarang distance, jauh. Dia bilang, oh Tuhan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapus semua kesalahanku, jadikan hatiku tahir lagi Tuhan, ampuni, jangan buang aku dari hadapanmu, dan jangan, doanya, jangan mengambil ruach hakodes daripadaku. Dia tahu, saudara, saat seseorang berbuat dosa, lama-lama ruach hakodes itu akan pergi. Dia tahu dari mana? Dari pendahulunya itu loh, Saul. Ketika Saul berbuat dosa berulang kali, dia gak taat sama Samuel, dia nekat, dia ngeyel, dia nantang, akhirnya nyelip, jelinep, pergi. Ruach hakodes ini pergi, dan kita tahu gantinya siapa?
Ruak siapa? Ruang iblis yang masuk ke dalam hidup Saul. Itu sebabnya Daud nangis, dia bilang, Tuhan hapuskanlah dosaku, sembunyikanlah semua, jangan sembunyikan wajahmu daripadaku, jangan kau ambil ruach HaKodes daripadaku, dan bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Karena orang yang berdosa nggak girang hatinya, takut, deg-degan, rasa salah, ya. Makanya dia bilang, Tuhan kembalikan kegiranganmu itu kepadaku. Dan dia berkata, setelah itu nanti aku akan mengajarkan kepada yang lain jalan-jalanmu, supaya mereka nggak berdosa kepadamu, katanya. Wow, luar biasa, ya. Ini beberapa yang dari Perjanjian Lama. Ada banyak sih Perjanjian Lama, ya. Saya akan kombinasikan dengan Perjanjian Baru secara singkat, ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat ruach Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, saat Yesus keluar dari air, ya, untuk dibaptis, setelah dibaptis, maka ruach HaKodes, ruach Elohim itu turun ke atasnya dan menetap. Nah, menetap, kata diam ini yang artinya adalah ruach HaKodes, di mana saat kita semua terima Tuhan, Dia menetap dalam diri saudara. Saudara mulai katakan, ruach HaKodes, bekerjalah dalam hidupku. Saudara mulai berkomunikasi dengan Dia. Ruach HaKodes, hari ini aku akan ke gereja, aku akan pelayanan. Ruach HaKodes, hari ini aku akan sekolah, aku akan jualan, ya. Dia akan mimpin saudara, ya. Dalam banyak hal Dia akan nolong saudara. Satu kali saya pernah ada di saat saya di Korea, saya mau ke Amerika, visa saya ditolak, 2 kali ditolak, ya. Kemudian padahal perlengkapan semuanya sudah beres, tapi kok ditolak, kenapa? Saya nggak ngerti. Jadi yang saya lakukan, saya ke gua doa, cari wajah Tuhan. Saya ke gua doa, saya di sana berlutut. Saya bilang sama Papa Korea saya tadi pagi baru ngirim message lagi sama saya. Hari-hari dia kirim saya foto, kirim message, kadang kirim uang, ya. Dia sayang banget sama saya. Nggak seberapa, tetapi dia tetap sayang. Lalu saya bilang, apa? Manggilnya apa? Nanti saya mau doa dalam 1 minggu. Kamu jemput nanti hari Minggu, ya, hari Senin atau apa gitu. Pokoknya seminggu. Waktu saya doa, saya cari Tuhan, kenapa saya ditolak gitu, ya. Saya nggak mau balik ke Indonesia. Ya. Saya maunya dari Korea langsung ke Amerika gitu. Kemudian saya doa dan ruach HaKodes ini ngomong sama saya, kamu balik hari Jumat. Balik ke Indonesia hari Jumat. Saudara, kita bisa dengar suaranya kalau kita sering komunikasi. Saya tidak keliru.
betul-betul itu suara dia. Itu belum selesai sampai ini. Hari Kamis saya waktu itu belum ada, ada sih handphone tapi saya nggak punya tentunya. Saya pakai pager, gitu ya. Jadi saya pakai pager, saya bilang sama apa jemput saya besok. Saya harus pulang hari Jumat. Oh, kok cepet banget? Katamu minggu ini. Saya bilang enggak, saya sudah dapat jawaban dari Tuhan. Akhirnya dia jemput dan saya tinggal di hotel dekat kantornya beliau. Lalu saya ditemenin teman saya, orang India perempuan yang biasa ke gereja sama saya. Dia bilang, aku temenin kamu ya, kamu mau pulang ya. Aduh sedih banget. Ya kita jalan-jalan di Tonghemun katanya. Kita makan ramyun, kita makan ini dan itu. Oke, jadi dia tidur di kamar dengan saya di hotel. Kami jalan-jalan ya. Malam itu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan, saya ini tiba-tiba dari belakang ditangkep cowok, tangan saya tangkep tinggi. Saya lihatin, apa ini? Dia bilang, mana paspor kamu? Ternyata polisi. Saya jalan-jalan nggak bawa paspor. Mana paspor kamu? Oke. Di sana, di kantor Park saya. Jadi saya waktu itu sudah beli tiket, 2 hari lagi saya pulang. Malam itu saya ketangkep. Dan visa saya sudah lebih 2 hari pas itu. Tapi saya udah mau pulang. Kenapa saya lebih? Karena saya menantikan visa saya untuk ke Amerika. Nah, maka saya ditangkap dan 3 cowok ini nuntun saya. Mana kantornya? Apa kamu? Iya, senang. Lalu saya jalan sama teman saya yang India ini. Dia ngeremet tangan saya. Dia bilang gini, doakan saya. Ya, saya doa. Saya nggak ngerti maksudnya kan. Iya, saya doa. Tapi yang deg-degan kan saya. Ya, saya yang ditangkap. Dan akhirnya nggak jauh dari situ itu pasar serbada, pasar malam, pasar baju-baju, pasar makanan, ya. Kami jalan-jalan. Dan akhirnya kami sampai masuk di kantornya apa. Waktu saya masuk, dia kan belum kelihatan ini polisinya. Dia senang, gitu ya. Iya, masuk gitu. Dia bilang, polisi, kayak gitu. Kaget dia. Oh, saya katanya, mari masuk duduk gitu ya. Suruh masuk duduk. Lalu karena bahasa Korea mereka ceritalah, oh ini anak angkat saya, dia mau ke Amerika tetapi ditolak visanya 2 kali. Mana lihat paspornya? Nah, paspornya saya udah lebih 2 hari saja, 2 hari. Izin tinggal saya udah batasnya udah selesai 2 hari. Tapi saya sudah punya tiket balik ke Indonesia. Karena apa? Ruach HaKodesh. Kalau saya tidak dengar-dengaran tentang saya harus pulang hari Jumat, maka saya bentar lagi ceritanya. Setelah dijelaskan ini loh, tiket anak saya ini sudah pulang 2 hari lagi sudah pulang. Oh, harus katanya. Nah, terus polisinya noleh ke teman saya. Kamu kapan kamu datang? Teman saya ngitung 3 bulan lalu. Oh, tulis namamu, tulis tanggal masukmu. Dia gemeter nulis, saya doain dia. Dia bilang 3 bulan, padahal saya tahu dia lebih lama dari itu. Kemudian dia sambil gemeter nulisnya,
Dia selain ke polisinya pinjem teleponnya apa-apa. Bush, di belakang saya sampai kaget, tak kira kesamber. Telepon imigrasi pusat, nama ini ada enggak? Ini sudah berapa lama? Langsung dibanting. Kojima, katanya. Pembohong kamu sudah 3 tahun di sini. Langsung ditangkap, masuk mobil, langsung di penjara. Saya berlari nangis, saya ikut, nggak boleh, kata polisinya. Kamu tinggal sana. Selama malam itu saya nggak bisa tidur, nangis terus. Kalau saya yang ngeyel, kalau saya yang tinggal lebih lama, kalau saya yang di penjara, buku kehidupan saya kayak apa ceritanya? Kalau saya hanya mau tinggal lebih lama, banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di luar lebih lama, ilegal, mereka ada yang kerja lama sekali, nggak mau pulang ke Indonesia, nggak mau. Padahal di sana jadi pencuci piring, jadi waitress di restoran, pelayan, jadi tukang goreng, jadi tukang ngocek bawang bombay kayak saya tadi, jadi pelempar zaman dulu ya, pelempar koran. Kalau pagi koran dilempar di rumah-rumah orang, loper koran. Mereka dapat duit lumayan, tapi belum tentu mereka memenuhi tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka takut. Nah, teman saya orang India ini, dia janda, dia punya anak, dia membesarkan anak, dia kirimin anaknya uang, tetapi dia ilegal. 3 tahun dia bilang 3 bulan. Kalau saya nggak dengar suara Ruach HaKodes, kalau saya ngeyel, saya yang di penjara. Saya bersyukur waktu demi waktu saya belajar untuk mendengar suaranya. Saya undang saudara untuk mulai bergaul dengan dia secara intim, mendengar suaranya, dan seringkali sulit, suaranya itu sulit. Tapi berulang kali saya ini nembus diri saya sendiri. Saya tidak hiraukan diri saya karena saya mau nurut dengan dia. Apa gunanya saya tiap kali berkata, Roh Kudus tuntun saya? Apa gunanya tiap kali saya bilang, Roh Kudus aku mengasihimu, tapi saya double? Saudara, belajarlah untuk mencintai dia dan taat kepada dia. Ya, mari kita berdoa.